Saudara sekalian, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita persiapkan diri kita untuk memasuki ibadah pagi hari ini. Mari kita mulai ibadah ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jemaat sekalian, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Hosana, puji Tuhan. Kita akan membaca Alkitab secara bertanggap-tanggapan yang diambil dari Keluaran 35 ayat 30 hingga 35. Liturgis terlebih dahulu. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Bersama-sama, ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warni dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Kita akan melanjutkan pujian kita kepada Tuhan.
jemaat sekalian, 1 minggu sudah lewat kembali, dan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya tentunya seringkali kita dihadapkan dengan berbagai macam pilihan. Dan karena pilihan itu pun kita bisa memilih yang jauh atau berlainan daripada kehendak Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan pengampunan dosa, dengan pengakuan dosa kepada Dia, supaya hidup kita kembali disucikan. Kita nyanyikan dengan lembut, Tuhan Yesus memanggil. Mazmur 79 ayat 9. Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Saudara sekalian, mari kita datang di hadirat Tuhan, mengakui segala salah dan dosa kita. Kita mohon Tuhan menyucikan kita. Mari masing-masing pribadi berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, Engkau telah menebus dosa kami di dalam Yesus Kristus. Engkau mengeluarkan kami dari dunia, memanggil kami ke dalam kerajaan terang-Mu. Tetapi kami masih seperti yang lama ya Tuhan. Kami masih berpandangan seperti orang dunia. Kami masih suka menyimpang dari firman-Mu. Karena kami mengikuti kebiasaan kami, mengikuti kemauan kami sendiri, memerintah diri kami sendiri, keluar dari pemerintahan-Mu, sehingga kami seringkali jatuh di dalam dosa kembali ya Tuhan. Tuhan ampuni kami ya Tuhan, ampuni pikiran kami yang menyimpang, ampuni kami karena tidak selalu menurut kehendak-Mu, menuruti firman-Mu. Ampuni kami, sucikan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
ini yang dikasihi Tuhan, dalam petunjuk hidup baru, dia terambil dari 1 Timotius 4 ayat 14 dan 15. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Saudara sekalian, mari bersama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara sekalian. Saudara, berita kita hanya mengenai kebaktian doa, saudara. Rabu yang akan datang masih tetap melalui YouTube, saudara ya. Guru Injil Yonatan akan menyampaikan firman Tuhan di dalam kebaktian doa ini. Kemudian saudara, minggu depan itu adalah minggu pertama bulan Agustus, jadi kita akan mengikuti perjamuan kudus. Ya, saudara, kali ini kita akan mengadakannya secara online di rumah, ya. Jadi tidak ada diadakan di gereja, saudara, ya. Karena kita mulai harus membatasi pertemuan-pertemuan kita, terpaksa, saudara, ya. Karena kita menghindari penularan yang lebih banyak lagi. Jadi saudara, kita kali ini semuanya akan diadakan di rumah. Diharapkan saudara jangan lupa sebentar nanti sebelum pulang mengambil hosti dan anggur perjamuan, dan kepada ketua-ketua kelompok itu bawakan untuk anggotanya, ya. Baik saudara, jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini, tidak ada ya. Sudah minggu lalu ya kelihatannya ya. Ya baik. Kita akan melanjutkan, kita akan membahas tema kita minggu ini. Sebelumnya mari kita persiapkan diri kita. Kita nyanyikan Pimpin Aku. Baik, yang ke-1 dan ke-2. Di surga, kami bersyukur Tuhan, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti, kami dapat mengikutinya, dan biarlah ini menjadi pelajaran bagi kami, bagaimana kami menjalankan kehidupan kami seharusnya sebagai anak-anak terang, sebagai warga kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, selama bulan Juli ini kita membahas tema orang Kristen sebagai utusan di dunia kerja, ya. Khotbah yang pertama ini mengenai membahas tema rencana Allah tentang pekerjaan.
Ya, kemudian minggu lalu kita membahas tema kedua, masalah kita tentang pekerjaan. Dan hari ini kita akan membahas tentang Injil dan pekerjaan. Tema ini berbicara mengenai solusi dari masalah yang terjadi, gitu ya. Kita sudah membahas di dalam Khobar sesi 1 dan sesi 3 kemarin ya, bahwa Allah telah menciptakan manusia dan dunia dengan sempurna dan baik. Allah sendiri sangat puas dengan ciptaannya itu, ya. Maka Allah menilai sungguh amat baik, ya. Tetapi kemudian manusia jatuh dalam dosa karena mereka mau mengatur diri sendiri. Mereka ingin berkuasa atas diri sendiri dan mereka mau keluar dari pemerintahan Allah. Maka saudara, praktis kerajaan yang semula itu telah binasa, ya. Karena manusia telah keluar dari pemerintahan Allah, ya, sehingga manusia dikutuk dan diusir dari Taman Eden. Manusia kemudian terus tinggal di dunia yang juga menjadi terkutuk, ya, oleh karena dosanya, oleh karena dosa manusia. Di dalam dunia yang terkutuk itu, segala sesuatu menjadi rusak dan menyimpang dari rancangan Allah semula. Saudara, di dalam materi Khobar kemarin saya menulis ini, saudara, kalimat ini. Kerajaan Allah yang semula telah binasa, tetapi bukan berarti pemerintahan Allah telah lenyap. Yang lenyap adalah kedudukan manusia sebagai umat Allah dan tempat kediaman di dalam kerajaannya, sedangkan pemerintahan Allah tetap tidak memudar. Allah tetap memerintah, tetapi sekarang Dia memerintah di dalam penghakiman. Manusia tidak lagi menerima berkat Allah, melainkan menghadapi kutukannya. Sebuah dunia yang sempurna telah hancur karena pemberontakan manusia. Kemudian pada paragraf terakhir saya menulis ini. Tetapi Dia Allah yang penuh kasih karunia dan tidak pernah berubah. Dia mau memperbarui yang ada dan memulihkan kerajaannya sejak di muka bumi. Itu sebabnya Allah sudah punya rencana sejak semula, yaitu akan mengutus juru selamat yang akan menebus dosa manusia dan memulihkan kerajaannya. Ia adalah Allah yang tetap memegang kendali sekalipun manusia tidak mau menaatinya. Maka kisah kerajaan Allah tidak berhenti dengan binasanya kerajaan yang semula, tetapi masih akan terus berlanjut. Ya, nah polanya jadinya begini, saudara. Ya, ada babak satu yaitu segala sesuatu telah dijadikan Allah dengan sempurna. Kemudian babak yang kedua, manusia jatuh di dalam dosa sehingga segala sesuatu menjadi rusak dan menyimpang. Kemudian babak yang ketiga, Allah memulihkan kerajaannya dengan Injil, menebus dosa manusia melalui karya keselamatan Kristus, ya. Nah, saudara, apakah dengan pemulihan kerajaan ini pola kerajaan itu sudah selesai, ya? Apakah perjalanan berlangsungnya kerajaan Allah sudah selesai, ya? Nah, saudara, kisah ini belum selesai, saudara, karena saat ini yang belum selesai, saudara, ya. Babak 3 ini sudah dimulai dengan kedatangan, kematian, dan kebangkitan Yesus 2000 tahun yang lalu, tetapi belum selesai seluruhnya, belum tuntas, belum sampai pada kepenuhannya, ya. Yang baru akan tiba pada saat kedatangan Yesus kedua kali. Nah, saudara, pola babak 1, 2, 3 ini itu juga terjadi di dalam seluruh aspek kehidupan manusia, ya. Nah, saudara, di dalam aspek keluarga, ya, ada di dalam aspek keluarga, aspek ekonomi, aspek hubungan sosial, aspek rekreasi, aspek kerohanian, dan sebagainya, ya. Seluruh aspek kehidupan manusia itu ada di dalam pola babak 1, 2, 3 ini. Nah, aspek pekerjaan itu hanya salah satu saja dari kehidupan manusia, saudara. Tetapi ini yang akan menjadi tema kita sekarang. Maka kita akan fokus pada aspek pekerjaan ini saja, ya. Nah, tema kita dalam 3 minggu ini juga mengikuti pola babak 1, 2, 3 ini, saudara, ya. Babak 1 yaitu rancangan Allah mengenai pekerjaan bagi manusia itu sempurna dan mulia, ya. Manusia mengerjakan pekerjaan Allah. Pekerjaan itu bukan kewajiban yang merupakan beban, melainkan sebaliknya. Pekerjaan itu mulia karena manusia menjadi rekan sekerja Allah, bukan hamba, apalagi budak, ya. Tujuan pekerjaan manusia adalah untuk kemuliaan Allah.
mengurus dan memelihara ciptaan sehingga semuanya di dalam keadaan baik dan sempurna seperti keadaannya ketika diciptakan, sehingga Allah dimuliakan di dalam segala sesuatu yang baik itu, ya. Nah, pada keduanya manusia jatuh di dalam dosa, ya. Kemudian Allah menghukum manusia dan mengutuk tanah sebagai bagian dari hukuman bagi manusia, ya. Kita sudah cukup mengenal nas mengenai hukuman bagi Adam ini, yaitu Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Perhatikan ayat 17, saudara, ya. Dikatakan di sana, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, ya. Tanah disebutkan menjadi terkutuk karena Adam. Itu adalah berkaitan dengan susah payahnya manusia untuk menafkahi hidupnya. Secara langsung, hukuman ini adalah mengenai pekerjaan, saudara, ya. Yang dapat kita baca itu secara langsung mengenai pekerjaan. Tetapi pada hakikatnya hukuman ini menyangkut seluruh hidup manusia, bukan hanya pekerjaan. Karena ini menyangkut susahnya hidup, susahnya mencukupi kebutuhan hidup manusia. Pekerjaan sendiri itu adalah untuk nafkah, dan kita tahu makanan adalah kebutuhan pokok manusia, ya. Jadi ini berbicara mengenai seluruh hidup manusia. Nah, karena kebutuhan hidup adalah masalah utama manusia, maka segala persoalan hidup manusia itu bermuara ke sana, ya. Kalau tidak makan, manusia akan mati. Maka itu yang menjadi fokus hidupnya, gitu, ya. Itu yang yang selalu memenuhi pikirannya, ya. Saudara, mengenai makan, mengenai kebutuhan makan, kita bisa melihat di negara manapun di dunia ini, pemerintahnya akan jatuh apabila rakyat kelaparan, ya. Saudara, ketika rakyat kelaparan, maka mereka akan memberontak, ya, dan menjatuhkan pemerintahan yang ada, begitu, ya. Kita bisa melihat secara dimanapun, termasuk zaman presiden pertama kita Soekarno, kemudian Soeharto, itu semua jatuh karena ekonomi, ya. Nah, saudara, maka kalau Tuhan kemudian menghukum Adam dalam kebutuhannya yang paling esensial itu, maka itu bisa mencakup kehidupan manusia secara keseluruhan, seperti yang saya katakan tadi. Karena secara keseluruhan hidup manusia akan menjadi sulit. Manusia harus menjalani kehidupan yang tidak mudah, ya. Dengan demikian, kalau nas ini mengatakan tanah menjadi terkutuk sehingga Adam harus bersusah payah mencari nafkahnya, sebetulnya sekali lagi bukan semata-mata mengenai tanah, melainkan mengenai seluruh dunia, saudara, ya, yang menjadi tempat hidup manusia. Bahwa seluruh dunia ini ikut dikutuk karena dosa manusia, itu juga dikatakan oleh Paulus di dalam surat Roma 8 ayat 19 sampai 21, ya. Dikatakan di sana, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Saudara, perhatikan di sini dikatakan seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Anak-anak Allah itu kita, ya. Dinyatakan ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita dimuliakan dan kita masuk ke dalam surga mulia, penggenapan kerajaan Allah, ya, dalam kepenuhannya, ya. Nah, segala makhluk juga ikut menantikan. Segala makhluk itu apa, saudara? Ya, kalau kita bicara segala makhluk, bayangan kita apa? Makhluk hidup, bukan? Ya, tetapi ini bukan bicara tentang hanya sekedar makhluk hidup, saudara. Ya, makhluk itu kata aslinya itu sebetulnya kalau di dalam bahasa Inggris diterjemahkan creature. Creature itu memang seringkali diterjemahkan makhluk, gitu, ya. Tetapi sebetulnya secara harfiah kata itu artinya ciptaan, ya. Creature itu ciptaan. Jadi kalau dikatakan segala makhluk, itu maksudnya adalah segala ciptaan, ya. Di sini dikatakan segala ciptaan seluruh dunia ini, alam semesta, itu ditaklukkan kepada kesia-siaan. Yang dimaksud adalah kebinasaan,
yang dikatakan bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi Tuhan menetapkannya. Ya, ketika Adam berdosa, maka tanah ikut-ikut tuh. Dan saya katakan tadi, tanah ini sebenarnya mencakup seluruh dunia, begitu ya. Jadi semua ikut-ikut tuh karena dosa, dan semua menanti-nantikan kerajaan yang sempurna, yang dalam kepenuhan itu digenapi, ya. Jadi semua menantikan. Nah, saudara, kembali pada aspek pekerjaan. Sebagai hukuman dosa, pekerjaan manusia bukan lagi pekerjaan yang mulia. Pekerjaan itu bukan lagi bertujuan untuk kemuliaan Allah. Tujuan pekerjaan menjadi mendapatkan upah untuk menafkahi hidup. Tujuan ini jelas menjadi jauh lebih rendah daripada tujuan pekerjaan menurut rancangan Allah semula, ya. Tadinya manusia bukan hamba, melainkan rekan sekerja dari Allah yang mulia. Sekarang manusia menjadi budak dari pekerjaannya demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Saya katakan menjadi budak karena mau tidak mau dia harus bekerja. Ya, kalau tidak dia tidak punya makanan. Mungkin saudara akan menyanggah, loh bagaimana dengan orang kaya? Ya, sekarang ini banyak sekali orang kaya. Mereka tidak pusing soal makanan, mereka serba cukup, begitu ya. Mereka makmur, apalagi ya, mereka tidak perlu bekerja berat, begitu ya. Saudara, memang dalam dunia kerja sekarang ada kelas atasan, ada kelas bawahan, begitu ya. Ada kelas yang penghasilannya besar sekali, begitu ya. Ada kelas yang harus bersusah payah untuk mencari nafkah. Biasa disebut white collar ya, dan blue collar ya, karena kerah putih dan kerah biru, karena biasanya yang kelas atas itu para manajer, para pengelola perusahaan, itu biasanya pakaiannya kemeja yang putih begitu, yang rapi, licin begitu ya, dan berdasi. Nah, mereka lah yang disebut kerah putih. Sedangkan kelas pekerja, buruh di pabrik itu biasanya pakai grill ya, yang kasar gitu dan tebal ya. Warnanya biasanya biru memang ya, maka disebut kerah biru. Nah, saudara, memang kalau kita melihat orang kantoran ya, yang para manajer itu sepertinya hidupnya jauh lebih enak. Mereka bisa makan apa yang mereka mau, bisa jalan-jalan ke luar negeri, nggak cuma di pantai sekitar rumah begitu ya. Terus kalau kita melihat tampak luarnya, kelihatannya hidupnya makmur, nyaman, senang begitu ya. Tapi benarkah keadaan mereka lebih baik dan hidupnya lebih enak? Saudara, sebetulnya justru mereka lebih menderita. Karena apa? Karena mereka dikuasai oleh, bukan hanya oleh kebutuhan hidup, melainkan oleh keinginan. Saudara, saya sudah beberapa minggu lalu saya mengatakan kebutuhan manusia itu terbatas, keinginannya tidak terbatas, ya. Sehingga keinginan itu lebih besar, saudara. Maka kalau lebih besar berarti perbudakan oleh keinginan, ya lebih menderita, lebih besar lagi kesusahannya, begitu ya. Jadi sebetulnya mereka lebih menderita daripada kelas yang bawahan, ya. Kalau kita melihat lagi hierarki kebutuhan Maslow, saudara, di bawah itu ada kebutuhan pokok. Makin tinggi itu kebutuhan yang lebih tinggi lagi levelnya dan lebih sulit lagi didapat, begitu ya. Semakin tinggi semakin sulit didapat. Dan semua orang yang kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, mereka ingin kebutuhan yang di atasnya itu dipenuhi juga. Begitu terus, saudara. Sehingga kalau semakin tinggi orang di atasnya, semakin besar kebutuhannya, karena semakin besar keinginannya. Maka saya dapat pastikan mereka lebih diperbudak oleh keinginannya, dan itu akan membuat mereka lebih menderita sesungguhnya, ya. Nah, saudara, dengan demikian secara keseluruhan apa yang dikatakan Tuhan kepada Adam bahwa kehidupan menjadi sulit itu terjadi di dalam setiap aspek kehidupan manusia, ya, bukan hanya di dalam aspek pekerjaan tetapi dalam seluruh aspek kehidupan, ya, saudara ya. Semakin orang kebutuhan dasarnya terpenuhi, dia semakin tinggi, maka kebutuhannya itu semakin besar, begitu ya. Dan itu semua harus dipenuhi, sehingga untuk memenuhi itu dia akan lebih susah lagi untuk bekerja mengusahakannya, ya.
Itu babak kedua, saudara ya. Jadi ini babak yang ketiga, motivasi kerja dipulihkan, begitu ya. Allah memulihkan kerajaannya dengan menebus manusia melalui karya keselamatan Yesus. Disinilah Injil berperan di dalam kehidupan manusia yang sudah dipulihkan. Injil berperan di dalam kehidupan kita. Saudara, Injil artinya kabar baik. Kenapa disebut kabar baik? Kita biasanya mengaitkan kabar baik itu dengan keselamatan kekal, yaitu bahwa Tuhan Yesus menebus dosa manusia, Dia menanggung kematian akibat manusia, sehingga kita tidak perlu lagi menanggung hukuman dosa itu, dan kita dapat hidup di dalam kekekalan. Saudara, tetapi kabar baik yang dibawa Injil itu bukan hanya mengenai kehidupan kekal orang percaya, saudara. Ada tujuan yang mendahului keselamatan kekal kita, yaitu penggenapan kerajaan Allah, kerajaan Allah yang sempurna, begitu ya. Kerajaan Allah yang dalam kepenuhannya baru akan datang nanti, gitu ya, pada kedatangan Yesus kedua kali. Tetapi saudara, itu sudah ditegakkan sekarang. Perhatikan, saya ulang pernyataan ini, saudara, bahwa kerajaan Allah dalam kepenuhannya baru akan datang pada kedatangan Yesus kedua kali. Tetapi realitas kerajaan itu sudah dinyatakan sekarang. Saudara, bagaimana kerajaan Allah sekarang dinyatakan? Dengan ini, melalui kehidupan orang percaya, melalui kehidupan saudara dan saya. Maka tema Injil dan pekerjaan itu berbicara mengenai mewujudkan realita kerajaan Allah di dalam pekerjaan atau usaha kita. Apa yang mau kita bicarakan di sini? Saudara, tujuan dan hakikat pekerjaan yang rusak oleh dosa, yang kini dipulihkan oleh Injil, oleh keselamatan yang dikerjakan Yesus Kristus, ya, ini yang akan kita bahas. Tadi saya sudah katakan bahwa dalam babak 3 ini segala sesuatu yang telah rusak itu dipulihkan oleh karya keselamatan Kristus, ya. Hubungan manusia dengan Allah dipulihkan, dan gambar dan rupa Allah yang rusak juga dipulihkan dengan adanya kelahiran baru kita. Dengan pemulihan keserupaan dengan Allah, maka segala sesuatu yang menyimpang, yang tadinya menyimpang karena dosa, itu dikembalikan ke jalurnya yang semula, ke jalurnya yang benar. Maka saudara, orang Kristen seharusnya bekerja bukan lagi untuk mencari nafkah, seperti tujuan pekerjaan setelah manusia jatuh dalam dosa, saudara ya, melainkan sebagaimana tujuan semula, bekerja itu untuk kemuliaan Allah. Lalu bagaimana dengan nafkah kita? Kalau kita katakan bekerja untuk kemuliaan Allah, bagaimana dengan nafkah kita? Ya, Tuhan Yesus mengatakan, ya, jangan khawatir akan hidupmu. Bapamu yang di sorga tahu semua kebutuhan hidupmu. Allah Bapa akan mencukupkan seluruh kebutuhan hidupmu. Orang dunia memikirkan nafkahnya, ya. Tetapi kamu orang Kristen, carilah dahulu kerajaan Allah, maka kamu tidak akan memikirkan lagi kebutuhan hidupmu. Lakukan kehendak Allah, kerjakan panggilan Allah, lakukan pekerjaanmu untuk kemuliaan Allah. Maka Allah sendiri yang akan mencukupkan kebutuhan hidupmu, bukan upah dari hasil pekerjaanmu itu, ya. Saudara, kita bekerja bukan untuk gaji. Gaji itu Allah yang berikan, begitu ya, melalui perusahaan kita, ya. Yang harus kita lakukan adalah bekerja sebaik-baiknya untuk kemuliaan Allah, ya. Nah, sampai di sini sebetulnya apa yang saya sampaikan ini itu sudah pernah saya bahas di dalam beberapa tema khotbah yang berbeda, saudara ya, tetapi mempunyai penjelasan yang sama. Nah, sekarang yang saya ingin mempertajam lagi kaitan Injil dengan pekerjaan, ya. Maka saya harus mulai dengan pertanyaan ini. Mengapa Allah ingin menyatakan realitas kerajaannya sekarang, padahal kepenuhannya baru akan digenapi nanti, ya? Jadi kerajaan Allah baru kepenuhannya nanti. Kenapa realitasnya Allah mau dikerjakan sekarang, diwujudkan sekarang ini melalui kehidupan kita? Kira-kira kenapa? Ya, saudara, karena Allah mau memelihara semua ciptaan. Allah tetap menopang dunia ini betapapun dunia dan manusia sudah dikutuk dan dibuang dari hadapannya, ya.
Allah tetap mengasihi ciptaannya itu, dan Allah selalu mencurahkan berkat-Nya kepada dunia. Dalam hal apa Allah mencurahkan berkat kepada dunia? Saudara, ada dua macam berkat, saudara ya. Di dalam teologi dikenal adanya berkat umum atau common grace dan berkat khusus atau special grace ya. Berkat khusus itu adalah karunia keselamatan kekal, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tidak semua orang mendapatkannya ya. Berkat ini sekaligus juga memberikan berkat rohani, yaitu hubungan dengan Allah Tritunggal yang memberikan kehidupan damai sejahtera ya. Berkat ini dikatakan spesial dan khusus sekali lagi karena hanya diberikan kepada orang-orang tertentu ya, tidak semua orang mendapatkannya. Nah, berkat umum itu adalah berkat yang diberikan kepada setiap orang tanpa kecuali, semua orang mendapatkannya. Ini yang dikatakan Yesus Tuhan Yesus tadi, saudara ya. Ini yang dikatakan Yesus di dalam Matius 5 ayat 45, bahwa Bapa di sorga itu menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Siapapun juga akan menerima berkat itu. Ini adalah berkat kehidupan, berkat yang Allah curahkan kepada dunia agar manusia dapat hidup dengan baik, hidup layak, nyaman, sejahtera, aman, dan seterusnya ya. Berkat ini hanya berkaitan dengan jasmani, saudara, yang mencakup tubuh, pikiran, kejiwaan, atau psikologis manusia ya. Nah, berkat umum dicurahkan karena Allah mengasihi seluruh ciptaannya. Betapapun manusia telah memberontak terhadap Dia, dan dunia telah menjadi terkutuk karena dosa manusia. Saudara, karena kasih Allah itu, Allah tidak membiarkan dunia dan isinya hancur oleh dosa mereka, tetapi Allah terus memelihara ciptaannya itu. Maka saudara, sejak awal sejarah manusia, di tengah-tengah orang berdosa, Allah selalu membangkitkan orang-orang benar, orang-orang yang takut akan Dia ya. Supaya apa? Supaya dosa tidak terlalu berkuasa sehingga menghancurkan dunia. Kalau Allah tidak membangkitkan orang benar, maka orang-orang berdosa akan menghancurkan seluruh dunia ini. Jadi kalau kita sekarang katakan dunia itu jahat, memang betul dunia itu jahat ya. Tetapi sebetulnya sudah dibatasi kejahatannya, saudara, dengan adanya kita, orang-orang Kristen, begitu ya. Dan ini sudah Allah lakukan sejak awal sekali ya. Kalau kita baca Kejadian 4, saudara, itu selain Kain yang jahat ya, ada Habel. Ya, anak Adam tuh ada Kain, ada Habel. Kain yang jahat, ada juga Habel, orang yang takut akan Tuhan, ya, yang beriman kepada Tuhan. Kemudian ayat 4, ayat-ayat selanjutnya itu menceritakan keturunan Kain, ya, yang sampai pada Lameh, keturunan ke-7 kalau dihitung dari Adam, itu diceritakan punya sifat yang lebih jahat daripada Kain, ya. Lameh itu bunuh orang, tapi kemudian menceritakan kejahatannya itu dengan penuh kebanggaan, begitu ya. Nah, saudara, kemudian Kejadian 5 itu menceritakan keturunan Adam dari Set. Set ini kita tahu menggantikan Habel. Set ini orang benar, begitu ya, menggantikan Habel. Dan kita lihat keturunan Set itu sampai pada keturunan ke-7 juga, dihitung dari Adam. Itu ada Henokh, ya. Henokh yang dikatakan hidup bergaul dengan Tuhan. Dan dia begitu dikasihi Tuhan sehingga dia tidak mengalami kematian, ya. Nah, saudara, keturunan Set itu juga termasuk Nuh. Kalau kita baca terus ya, terakhir pasal 5 itu menyebutkan Nuh, ya. Nah, Nuh yang bersama keluarganya diselamatkan Tuhan dari air bah yang memusnahkan seluruh dunia. Sebetulnya kalau sampai Nuh kemudian anak-anaknya tidak jatuh dalam dosa, ini boleh dikatakan kembali pada keadaan semula, saudara, ya, keadaan yang cukup sempurna, begitu ya, walaupun tidak sempurna betul-betul, begitu ya. Nah, saudara, setelah Nuh kita bisa membaca ada Ayub, ada Abraham, Ishak, Yakub, dan akhirnya ada bangsa Israel yang dipilih Allah menjadi umat Tuhan, ya. Semua orang-orang ini dipanggil untuk menjadi umat Allah. Untuk apa dipanggil menjadi umat Allah? Ya, untuk menjadi agen-agen Allah, ya, orang-orang yang menjalankan misi Allah bagi dunia, misi untuk memberkati dunia.
Misi Allah bagi dunia adalah misi untuk memberkati dunia, ya. Nah, saudara, Allah di dalam kaitan dengan alam itu Allah bekerja sendiri, ya. Allah memelihara seluruh ciptaan itu secara langsung di dalam peristiwa alam, saudara, ya. Jadi rotasi bumi pada porosnya, kemudian revolusi bumi mengelilingi matahari, ya, itu sebenarnya bukan semata-mata peristiwa alam yang bergerak secara otomatis, saudara, melainkan ada campur tangan Tuhan, ya, untuk menjaganya bergerak di dalam keteraturan yang sempurna, ya. Memang kelihatannya ini otomatis bergerak begitu, ya, saudara, tetapi kalau nggak dijaga selalu bisa terjadi anomali atau penyimpangan, ya. Kita tahu alam juga tidak abadi, saudara. Selalu ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, ya. Nah, saudara, itu mengenai alam. Tetapi di dalam hal kehidupan manusia, Allah tidak bekerja sendiri. Ada yang Allah kerjakan sendiri, tetapi pada umumnya Allah menggunakan tangan manusia. Allah berkenan untuk menggunakan manusia menjadi agen-agennya untuk turut bekerja di dalam memelihara dunia. Maka Allah memanggil orang-orang untuk menjadi rekan sekerjanya itu, sebagaimana Adam dan Hawa pada mulanya, ya. Untuk itulah Allah selalu memanggil orang-orang benar untuk menjadi agen-agen itu. Semua misi Allah itu dikerjakan di dalam konteks kerajaan Allah, ya. Kalau kita lihat setelah kerajaan Allah yang semula binasa, Allah kemudian menjanjikan kerajaan yang sempurna di masa datang, ya. Nah, saudara, kita melihat yang di masa lalu, di dalam masa perjanjian lama, kerajaan itu sebetulnya sudah ada, tapi masih samar-samar, saudara, ya. Nanti kita akan bahas di Kobar itu dengan judul kerajaan bayang-bayang, ya. Masih bayang-bayang begitu, ya. Kita melihat ini dalam penetapan bangsa Israel sebagai umat Allah di tanah Kanaan, ya. Kita tahu pola kerajaan pemerintahan Allah, ada warganya, ada tempat kediamannya. Israel ditetapkan menjadi warga kerajaan Allah yang bayang-bayang ini di tanah Kanaan, ya. Nah, saudara, mereka umat Allah dikatakan bayang-bayang belum sempurna karena kita bisa melihat Israel itu sebetulnya umat Allah, tetapi dalam status dan kondisi yang belum sempurna, dalam status dan kondisi yang masih berdosa, masih dikuasai dosa, maksudnya, ya. Mereka belum menerima anugerah yang penuh, mereka belum menerima penebusan yang sempurna. Israel hanya menerima bayang-bayang penebusan itu melalui persembahan hewan korban yang tidak tuntas menebus dosa, sehingga harus diulang setiap tahun begitu, ya. Nah, penebusan yang setengah jadi itu bukan karena Allah hanya setengah mengasihi mereka, ya, bukan karena Allah pilih kasih, tetapi memang waktunya belum tiba untuk Mesias datang menyelamatkan manusia, ya. Penetapan Israel itu sebetulnya justru memperlihatkan kasih Allah yang besar kepada manusia, sehingga Allah sudah bertindak mencurahkan kasih itu sebelum kasih atau berkat yang sesungguhnya itu datang, ya. Jadi sebelum datang dikasih dulu begitu, ya. Itu menunjukkan kasih Allah yang besar, ya. Nah, saudara, kita orang Kristen bukan hanya ditebus dosa, ya, tetapi kita juga dilahirkan menjadi ciptaan baru. Kita dimerdekakan dari belenggu dosa sehingga dosa tidak lagi menguasai kita, sehingga kita bisa lepas dari dosa, kita bisa memilih untuk tidak melakukan dosa. Ini semua adalah kuasa Injil. Jadi kita melihat jelas sekali bahwa kita mempunyai status dan kedudukan yang lebih baik daripada kerajaan bayang-bayang di masa lalu, saudara. Kita sudah masuk di dalam kerajaan Allah meskipun belum di dalam kepenuhannya, ya. Nah, di dalam kuasa Injil inilah kita bisa menjadikan pekerjaan kita kembali pada tujuan yang semula, yaitu untuk kemuliaan Allah, ya. Saudara, untuk melaksanakan misi Allah, yaitu menjadi berkat bagi dunia. Saudara, ini yang harus selalu menjadi parameter kita, menjadi patokan kita di dalam menjalankan pekerjaan ataupun usaha kita, ya, bahwa kita harus menjadi berkat bagi dunia. Apapun yang kita lakukan, maka kita harus mengarahkan itu untuk kebaikan orang lain. Saudara yang bekerja dalam bidang penjualan, ya, atau berdagang misalnya, ya, jualah barang yang baik, harga yang wajar, ya, sehingga pembeli diuntungkan dengan penjualan itu, begitu, ya.
jangan sekali-sekali dorong orang untuk membeli barang yang tidak dia butuhkan. Saudara kalau ke Jakarta, datang ke mall, itu selalu ada kelompok orang yang jualan barang peralatan rumah tangga biasanya, saudara ya. Maksanya luar biasa, saudara ya, karena yang ada dalam pikiran mereka pokoknya barang laku saya dapat komisi. Begitu ya, saya hidup dari komisi, saya membutuhkan komisi itu, begitu ya. Tetapi kalau dia orang Kristen, kalau dia lakukan seperti itu, maka dia berdosa. Karena kehendak Tuhan adalah jadi berkat, seharusnya dia memberikan barang yang memang berguna bagi pembeli, ya, bukan terutama dapat komisi, begitu ya. Jadi kalau barang itu tidak berguna bagi pembelinya, jangan tawarkan, apalagi maksa-maksa orang beli, begitu ya. Kira-kira seperti itu, saudara. Ya, kalau kita memaksa orang membeli barang yang tidak dia perlukan, maka kita menjerumuskan dia kepada pemborosan yang sia-sia, ya. Jadi saudara, kita tidak menjadi berkat, malah kita menjadi orang yang berdosa karena mendesak mereka berbuat dosa, begitu ya. Nah, saudara, kalau saudara berprofesi guru, begitu ya, jangan sekedar mengajar tanpa memikirkan apakah murid mengerti atau enggak apa yang diajarkan, begitu ya. Kalau kita mau ngajar itu mesti yakin bahwa mereka semua ngerti apa yang kita ajarkan, ya. Bahkan saudara, kalau misalnya 90%, 99% dari murid di kelas itu ngerti, tapi masih ada 1% yang nggak ngerti, itu belum benar, belum sempurna, dan kita harus sempurnakan, ya. Sediakan waktu bagi yang 1% itu, mungkin satu anak, saudara ya, untuk ya mungkin seperti kursus privat, begitu ya, ajarkan dia, begitu. Jadi kita harus memberikan yang terbaik bagi orang lain, ya. Itu yang dimaksud menjadi berkat bagi dunia, ya. Maka saudara, pekerjaan apapun yang kita lakukan, target kita haruslah orang yang berhubungan dengan kita itu mendapat segala hal yang baik dari pekerjaan kita. Itulah kuasa Injil yang memberikan motivasi dan sikap pendirian yang benar di dalam bekerja, ya. Maka saudara, itu pentingnya Injil di dalam pekerjaan kita, ya. Maka kiranya Roh Kudus menolong kita supaya kita betul-betul membawa berkat bagi orang lain melalui pekerjaan kita atau usaha kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan hari ini. Biarlah kami menerapkannya di dalam kehidupan kami dan apapun yang kami lakukan ya Tuhan, meskipun itu bukan di dalam bentuk profesi, mungkin aktivitas kami sebagai ibu rumah tangga atau aktivitas kami dalam hal-hal lainnya, biarlah itu semua membawa kemuliaan bagi nama-Mu dan membawa berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Ya saudara sekalian, kita akan meresponi firman Tuhan. Kita akan membawa persembahan kita sambil kita menyanyikan nyanyian penyerahan kita. Serahkan yang terbaik padanya. Yes.
Saudara, mari kita bangkit berdiri, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Sekaligus saudara, kita berdoa syafaat, kita berdoa, tetap berdoa untuk kondisi pandemi saat ini yang masih tetap tinggi, dan juga angka kematian yang masih tinggi saudara. Rata-rata per hari itu 1.400, sudah 2 hari 1.400 saudara ya. Meskipun angka penularan kasus positif menurun, tetapi angka kematian masih tetap tinggi. Dan juga saya dengar Pangkal Pinang sudah mempersiapkan juga tenda darurat begitu ya untuk penanganan COVID. Kita melihat jadi rumah sakit juga sudah mulai penuh begitu ya. Mari kita berdoa kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan juga melindungi kita di Pangkal Pinang ini supaya tidak terjadi penularan yang terlalu hebat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami membawa persembahan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau memampukan kami untuk memberikan persembahan ini. Tuhan, kuduskan persembahan ini ya Tuhan, menjadi alat yang berguna, bermanfaat untuk pelayanan kami di tempat ini. Tuhan, saat ini juga kami mengingat akan pandemi yang masih tetap tinggi. Angka COVID memang, angka kasus positif memang sudah menurun, tetapi masih tetap tinggi ya Tuhan. Dan angka kematian juga belum menurun. Tuhan, kiranya Engkau menolong ya Tuhan, supaya ada ketersediaan yang cukup rumah sakit. Dan kami secara khusus juga berdoa untuk Pangkal Pinang ini ya Tuhan, kiranya Engkau lindungi kami, supaya meskipun masih ada di dalam zona merah, tidak menjadi semakin parah, penularan itu semakin banyak, tetapi biarlah itu semakin menurun, dan juga ketersediaan rumah sakit itu dapat tercukupi. Kami serahkan akan kondisi ini ke dalam tangan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita saudara sekalian dengan pujian doksolo. Kiranya firman yang telah kita bahas tadi senantiasa mengingatkan kita bahwa segala aktivitas kita, segala pekerjaan dan usaha kita seharusnya ditujukan untuk kemuliaan Allah, dan seharusnya mengerjakan misi Allah, yaitu menjadi berkat bagi dunia. Biarlah kita sungguh-sungguh dapat menjadi berkat bagi dunia di dalam segala aktivitas kita. Mari saudara, kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih yang penuh rahmat dari Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus dan dengan Roh Kudus, senantiasa memberkati kita di dalam kehidupan kita. Allah Tritunggal memberikan kita hikmat, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara, saat teduh kebaktian kita selesai. Tuhan memberkati.